Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pada video kali ini izinkan saya menyampaikan pidato mengenai penyebaran hoax. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dan memahami salah satu tantangan terbesar yang dihadapi di era digital, yaitu penyebaran hoax. Hoax bukan sekedar informasi palsu, tetapi juga ancaman bagi kepercayaan sosial, keterlebih masyarakat, bahkan persatuan bangsa. Di era teknologi saat ini, informasi menyebar begitu cepat dan batas ruang waktu. Dengan satu klik sebuah berita dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Namun, di balik kemudahan ini tersembunyi bahaya besar. Berita yang belum tentu benar dapat dipercaya dan dibagikan begitu saja tanpa verifikasi. Hal ini menyebabkan masyarakat seringkali terkecoh dan tanpa sadar menjadi begitu rantai menyebarkan informasi yang salah. Hadirin sekalian, mengapa hoax mudah menyebar? Salah satu jawaban terletak pada faktor sosial dan budaya. Di masyarakat kita dapat teori sosiokultural disebut bahwa cara kita menerima dan menyampaikan informasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Tempat kita berada ada beberapa alasan utama mengapa hoax begitu mudah berkembang. Pertama, kecenderungan percaya pada informasi yang sesuai dengan keyakinan pribadi. Dalam banyak kasus, kita lebih mudah mempercayai berita yang mendukung pandangan kita, tanpa mempertanyakan kebenarannya. Hal ini dikenal dengan istilah bias konfirmasi. Masyarakat cenderung lebih percaya pada sesuatu yang sudah berjalan dengan pola pikiran daripada mencari kebenaran dan secara objektif. Kedua, pengaruh kelompok sosial. Kita cenderung menerima dan menyebarkan informasi yang berasal dari orang-orang yang kita kenal, terutama jika mereka adalah tokoh yang kita hormati atau kelompok yang kita anggap memiliki kredibilitas. Dalam banyak kasus, seseorang menyebarkan hoax bukan karena ingin menyesatkan, tapi karena percaya bahwa informasi tersebut benar dan bermanfaat bagi komunitas. Ketiga, budaya lisan dan tradisi berbagi cerita, di mana banyak budaya informasi yang sering disampaikan secara lisan, salah satunya orang ke orang yang lain. Sayangnya dalam proses ini informasi bisa berubah ditambahkan dengan unsur-unsur yang tidak sesuai fakta. Hal ini mirip dengan permainan pesan berantai di mana informasi asli dapat berubah drastis dari satu orang ke orang lainnya. Keempat, faktor emosional dalam menyebarkan informasi. Hoax sering kali direncanakan untuk membangkitkan emosional, bagi itu kemarahan, ketakutan, atau harapan. Informasi yang memicu lebih mudah menyebar dibandingkan informasi yang bersifat netral, misalnya berita tentang ancaman atau teori konspirasi lebih cepat viral dibandingkan berita yang berisi faktor kering. Kelima, berkembangnya teknologi dan media sosial. Tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi memudahkan menyebarkan informasi, baik yang benar maupun salah. Dengan media sosial, setiap individu dapat menjadi penyebaran informasi tanpa adanya proses verifikasi seperti yang dilakukan oleh media arus utama. Hadirin yang bahagia, kita semua memiliki peran dan membangun masyarakat yang lebih cerdas dan wawasan luas. Jangan biarkan hoax memecah belah kita, menimbulkan ketakutan yang tidak perlu, atau bahkan merusak persaudaraan kita. Dengan sikap kritis dan tanggung jawab dalam berbagi informasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berintegritas. Semoga dengan kesadaran bersama, kita bisa mengurangi penyebaran hoax dan membangun masyarakat yang lebih cerdas dalam memiliki informasi. Mari kita jadikan dunia digital sebagai tempat yang lebih positif dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian pidato yang saya dapat.
pada kesempatan ini, semoga kita semua semakin dalam memilih menyebarkan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.